Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa PIB TV, hafidhakumullah. Hari ini, pada bulan Ramadan ini, kita akan membahas Qissatul Anbiya, kisah-kisah pilihan para nabi, yang nantinya kita akan pilih beberapa kisah yang sekiranya akan kita ambil manfaatnya dari kisah-kisah tersebut, dan bisa kita ambil ibrah, kita ambil hikmahnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk sesi yang pertama ini, kita akan membahas kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Musa adalah kisah yang sangat terkenal, sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, di mana Nabi Musa alaihi salam ditugaskan oleh Allah secara khusus untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan kesombongan Fir'aun, dengan kekufuran Fir'aun kepada Allah yang luar biasa. Maka Allah menugaskan kepada Nabi Musa secara khusus dan saudaranya Nabi Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Tentu kisah Nabi Musa ini yang terkenang pada benak kita adalah tatkala Musa dikejar oleh bala tentara Fir'aun, dan kemudian di situ terjadi satu keajaiban, satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dengan terbelahnya lautan sehingga Musa dan pasukannya bisa lewat. Kita akan membahas poin pokok pada kisah tersebut, di mana kisah tatkala Nabi Musa dihadapkan pada ujian luar biasa tatkala dikejar oleh bala tentara Fir'aun untuk dibunuh Nabi Musa dan para pengikutnya, dan kemudian dihadapkan pada satu kondisi yang seakan-akan tidak mendapati jalan keluar. Tidak mendapati jalan keluar. Kisah tersebut terekam pada surah Asy-Syu'ara mulai ayat 60 hingga ayat ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'atba'uhum musyriqin, dan ketika Fir'aun dan bala tentaranya berhasil menyusul Musa bersama pengikutnya untuk dikejar dan dibunuh pada waktu matahari baru terbit. Nah, falamma tara al-jam'ani, di mana satu kondisi yang dihadapi Musa adalah ketika dalam kondisi terhimpit di belakang, ya, dilihat sudah bala tentara Fir'aun dan bala tentaranya, ternyata di hadapan Musa bersama pengikutnya adalah lautan luas, ya, laut merah terbentang luas yang tidak didapati jalan untuk selamat, tidak didapati jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma tara al-jam'ani, dan ketika kedua kelompok, kedua pasukan itu sudah saling melihat, artinya benar-benar terdesak ini Nabi Musa dan juga pengikutnya. Bahkan saking terdesaknya, maka pengikut Musa mengatakan kepada Musa, qala ashabu Musa inna lamudrakun, mengatakan sungguh kita pasti akan tersusun, sungguh kita benar-benar akan terkejar, tertangkap, kita akan mati dan sebagainya. Kita lihat dalam kondisi darurat, maka akan ada bisikan-bisikan dari luar yang mencoba untuk menggoyahkan keimanan kita. Sebagaimana Musa tatkala kondisi luar biasa, ya, kondisi
kondisi terhimpit, maka datang, kalau bahasa zaman kita sekarang adalah netizen ya, netizen yang julid, kemudian membisikkan perkataan yang tidak memotivasi, tetapi malah menurunkan semangat, mematahkan semangat Musa dengan mengatakan, sungguh kita akan tertangkap, kita akan tersusul, kita akan mati. Tapi lihat keimanan Musa yang kokoh, dan demi untuk menjaga semangat ya, dan ketauhidan umatnya, ketauhidan orang-orang yang mengikuti Musa, beliau mengatakan, "Qala kalla," sungguh sekali-kali tidak akan. "Inna ma'iya rabbi," karena sesungguhnya bersama saya ada Allah, ada Tuhan Allah yang memerintahkan ini semua, yang mewajibkan aku untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan segala konsekuensinya. Sayahdin, tentu Allah akan memberikan kepadaku petunjuk, tentu Allah akan memberikan kepadaku pertolongan. Subhanallah, keyakinan luar biasa, kebergantungan Musa hanya kepada Allah ya, tatkala matematika dunia mengatakan tidak akan selamat, di depan ada lautan, di belakang ada pasukan yang siap menerkam, matematika dunia kita mengatakan dia tidak akan selamat. Bagaimana dia bisa selamat ketika di depannya lautan yang tidak mungkin dia seberangi, dan di belakangnya pasukan dengan senjata yang lengkap siap untuk menerkam dan membunuh mereka semua. Namun berbeda dengan keyakinan Musa, di mana dia punya Allah yang mampu untuk membalikkan segala perhitungan matematika dunia, yang mampu membalikkan hukum-hukum alam, sehingga Allah kemudian mewahyukan kepada Musa, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asaqal bahr, diwahyukan untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, falaqa fakana kullu firqin qattaubil azim. Maka ketika tongkat itu dipukulkan, hukum alam kepada air, kepada benda cair yang mustahil dia akan berpisah, mustahil dia akan terbelah tanpa adanya sesuatu yang menghalanginya. Tapi hari itu dengan keajaiban yang Allah berikan berupa mukjizat kepada Musa, lautan tersebut terbelah, terpisah menjadi dua bagian sehingga membentuk di tengahnya jalan. Dan dua bagian itu digambarkan oleh Allah seperti gunung yang besar tanpa ada benda yang menghalanginya. Gunung yang besar, air membentuk gunungan, di tengahnya ada jalan, sehingga memungkinkan Musa dan pasukannya atau Musa dan pengikutnya untuk melewati lautan tersebut. Wa azlafna sammal akharin, maka dijadikan juga pasukan Fir'aun itu mengejar Musa hingga sampai dekat ya pada pasukan Musa di tengah lautan. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in, namun Allah kemudian menyelamatkan Musa dan pengikutnya sampai ke tepi lautan, berhasil menyeberangi lautan yang Allah belah pada waktu itu. Summa aghraqna al-akharin, dan kemudian Allah menenggelamkan orang-orang yang ada di belakang Musa dan pengikutnya, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Maka laut yang terbelah tadi kembali kepada posisi semulanya, kembali pada hukum asalnya, menyatu dan menenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sungguhnya itu adalah bukti tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, namun tidak banyak orang yang beriman, tidak banyak orang yang percaya, meyakini dengan kebesaran Allah meskipun diberikan tanda-tanda yang luar biasa. Pemirsa PIB TV hafizakumullah, pada kisah ini terselip sebuah doa yang tidak banyak kita ketahui, di mana tatkala Musa bersama pengikutnya ada di tengah lautan, saat menyeberangi laut tersebut, Musa melantunkan doa-doa munajat kepada Allah.
Meskipun Musa tahu sudah diberikan mukjizat, sudah diberikan keajaiban luar biasa, namun Musa tidak berhenti lisannya untuk senantiasa memohon bergantung kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Ala u'allimukal kalimatil lati taqallama biha Musa alaihi salam hina jawazal bahra bi bani Israil." Maukah kalian aku ajarkan satu doa, satu kalimat yang dibaca Musa, ya, tatkala Musa menyeberangi lautan bersama Bani Israel untuk mendapatkan keselamatan dari Allah. Maka para sahabat mengatakan, "Kulna bala ya Rasulullah," tentu wahai Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, "Qulu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim." Saya ulangi lagi doanya. Qulu, katakan kata Rasulullah. Doanya, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma taraktuhunna ba'da sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkan doa tersebut setelah aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa PIB TV hafidhakumullah. Dua poin dari kisah ini yang ingin saya tegaskan. Yang pertama, ketika kita bergantung kepada Allah, maka gantungkan ya, diri kita kepada Allah dengan maksimal, dengan sempurna. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Biarkan orang seluruh dunia mengatakan tidak. Ketika kita yakin Allah bisa menjadikan itu iya, bisa menjadikan itu mungkin, maka kokohkan keyakinan kita. Sebagaimana Musa, tatkala orang-orang di sekelilingnya mengatakan tidak mungkin selamat, pasti terkejar, Musa mengatakan, "Kalla, sungguh tidak. Inna ma'iya rabbi," karena aku bersama Allah. Orang yang yakin dibersamai oleh Allah, maka dia yakin dengan segala kemustahilan yang bisa dipatahkan dengan kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doa yang dibaca Musa adalah sebuah bukti bahwasannya meskipun Musa mendapatkan keajaiban, mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Musa tetap melakukan ikhtiarnya. Musa tetap menunjukkan tawakalnya, kebergantungannya kepada Allah dengan melantunkan doa-doa, permohonan, pujian kepada Allah di tengah Musa melewati, menyeberangi lautan yang sudah dibelah, sudah terbelah karena pemberian luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran untuk kita semua. Jangan pernah kita melepas kebergantungan kita kepada Allah. Jangan pernah kita melepas keyakinan kita kepada Allah yang mampu mematahkan segala hukum alam. Dan yang kedua, jangan pernah kita luput dari berzikir, memohon, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita dalam kondisi diberikan kemudahan, hendaknya kita tidak pernah lupa dan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah tentang Musa dan hikmah-hikmah luar biasa yang dapat kita petik. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.